Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Amin Abdurrauf, NIM 2020530089. Kali ini saya akan menjelaskan sintaks dari proyek tugas kelompok mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada baris ke-9, 10, 11, 12 digunakan untuk melakukan operasi database. Kemudian pada baris ke-14 digunakan untuk menampilkan kotak dialog. Kemudian pada baris ke-201 dan 208 terdapat sintaks try dan catch, digunakan untuk menampilkan hasil eksekusi yang belum diketahui pasti. Kemudian pada baris 203 sintaks class for name digunakan untuk menentukan driver konektor yang akan digunakan. 204, 205, dan 206 digunakan untuk menampung koneksi user dan password ke dalam variabel. Pada baris ke-204 digunakan untuk menampung koneksi ke dalam variabel. Pada baris ke-205 digunakan untuk membangun koneksi pada parameter variabel yang dibuat sebelumnya, yaitu database DB kantor. Pada baris ke-210, 211, 212 menampilkan pesan dialog koneksi gagal jika terjadi error. Selanjutnya kita ke sintaks pada form gaji. Pada baris ke-48 sampai 54 digunakan untuk membersihkan teks pada teks teknik, teks nama, teks jabatan, teks gaji, teks lembur, teks pajak, dan teks tot gaji. Pada baris ke-56 digunakan untuk meletakkan kursor pada teks teknik. Pada baris ke-64 digunakan untuk membuat headers pada JTable. Pada baris ke-66 dan 67 digunakan untuk menghitung rekod pada tabel. Pada baris ke-69 sampai baris 81 digunakan untuk mengkonversi data pada variabel rs, kemudian dimasukkan ke dalam variabel array yang bernama data. Kemudian kita ke sintaks pada form karyawan. Pada baris ke-300 sampai baris 305 digunakan untuk membersihkan teks pada teks teknik, teks nama, teks jabatan, teks alamat, teks email, teks no.
Kemudian pada baris ke 306 digunakan untuk meletakkan kursor pada teks teknik. Pada baris ke 291 sampai 293 digunakan untuk string, digunakan untuk menampung string koneksi user password pada variabel. Pada baris ke 313 digunakan untuk mengeksekusi query. Dan menampung hasilnya pada variabel rs. Pada baris ke 316 dan 317 digunakan untuk menampung jumlah record pada tabel. Pada baris ke 319 sampai baris 330 digunakan untuk mengonversi data pada variabel rs ke dalam variabel array yang bernama data. Pada baris ke 331 digunakan untuk menampilkan record tabel pada JTable berdasarkan variabel data dan headers yang dibuat sebelumnya. Pada baris ke 332 digunakan untuk menampilkan judul kolom agar bisa ditampilkan di tengah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membuat desain seperti ini, maka langsung ke sort. Yang pertama, di dalam batch.get ketikkan import seperti ini. Setelah kita ketikkan import, kita lanjut ke bagian generate code. Ini namanya variabel konstanta, variabel yang tetap. Kenapa menggunakan ini? Karena biar nanti koneksi user pass ini kita tidak perlu tuliskan ulang di beberapa prosedur yang ada di bawah. Kalau kita tuliskan di generate code ini, langsung bisa diakses di semua prosedur yang ada di bawah. Karena ini dia datanya data variabel. Selanjutnya kita buat prosedur bersih. Pertama kita ketikkan private void bersih. Kemudian yang pertama 6 baris yang saya blok ini adalah membuat txt nick, txt nama, txt jabatan, txt alamat, txt email, txt nomor. Semuanya kosong. Kalau bawahnya ini txt next request focus untuk membuat kursor kedap-kedip dari kursor mouse. Itu karena aktifnya berada di dalam txt next ini. Berikutnya ini adalah terkait dengan pengaturan kontrol. Ini ada defaultnya opt baru yang ada di radio button itu true, opt edit false dan lain sebagainya. Ini hanya terkait dengan settingan-settingan awal dari kontrol. Berikutnya ini digunakan untuk menampilkan data dari karyawan ke dalam string dan sintak.
ini harus dimasukkan di dalam namanya struktur try get. Kenapa? Karena sintak ini adalah sintak yang tidak bisa dideteksi error langsung melalui source code. Kalau kita ketikkan di sini ada merahnya, kalau dieksekusi nanti baru ada kemungkinan untuk errornya, maka di sini kita perlu menggunakan struktur try get. Langkahnya kita ketikkan terlebih dahulu catch exception. Kalau tidak nanti bermasalah. Setelah terselesaikan, baru silahkan isikan sintak di bawah kurung buka dan kurung kurawal try. Langkah berikutnya tinggal kita isikan yang ada di try. Dengan cara ini, try ini adalah mencoba untuk mengeksekusi sebuah sintak. Selanjutnya di sini ada sintak catch. Catch ini pencegahan error. Kalau ternyata di dalam eksekusi try ini ada error, maka errornya akan tampil di dalam sistem airplane. Yang pertama, kita buat final string header ini. Ini adalah variabel array yang jenisnya konstanta. Nick, nama, jabatan, alamat, email, nomor telepon ini digunakan untuk mengisi header dari JTabel. Berikutnya rs.less. rs.less ini adalah digunakan untuk membuat rs itu kursornya ada di record paling akhir. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui, untuk menghitung jumlah rekodnya ada berapa ditampung di dalam variabel n. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat variabel array, karena dengan JTabel itu hanya bisa diisikan variabel array. Maka kita perlu variabel array dulu. Kita selanjutnya array itu kita isi dengan data yang ada di rs. Kita sediakan arraynya, pastinya kita butuh 6 kolom karena memang kolomnya 6, sedangkan jumlah barisnya tergantung dari jumlah baris yang ada di karyawan. Menghitung jumlah rekor dari sebuah tabel melalui rs. Selanjutnya tinggal menempelkan hasil dari data tadi ke dalam GRD karyawan. Selanjutnya private void from internal frame opened. Mengeksekusi from internal frame opened. Yang saya lakukan di from ini yaitu melakukan eksekusi koneksi yang pertama class for name. Misalnya menunjukkan konektor MySQL yang saya gunakan tadi untuk membangun koneksi. Selanjutnya saya eksekusi menggunakan statement. Selanjutnya GRD karyawan. Di dalam GRD karyawan ini merupakan sintak-sintak dalam GRD karyawan yang nantinya akan menampilkan hasil dari data-data tadi. Ini sintak dari GRD karyawan. Selanjutnya opt edit. Di dalam opt edit ini ada sintak if GRD karyawan, lalu ada peringatan jika tidak ada data untuk diubah. Selanjutnya opt baru. Nanti kalau kita klik di dalam opt baru, maka kembali ke bersih. Jadi kalau klik opt baru sama saja merefresh from karena sama saja memanggil prosedur bersih.
Selanjutnya CMD hapus mouse click. Di sini ada if. Di dalam if terdapat return. Kemudian ada try. Di dalam try ini ada string SQL yang dimana nanti akan menghapus from karyawan yang ingin dihapus. Ini merupakan delete from karyawan where need. Ini adalah sintak dari CMD hapus. Di sini nanti ada informasi hapus data berhasil jika data yang dihapus berhasil. Kalau yang dihapus gagal, maka akan terjadi error dan terdapat tulisan hapus data gagal. Selanjutnya CMD simpan mouse click. Ini merupakan sintak dari CMD simpan. Di sini ada if. Di dalam if ada return. Kemudian ada try, string SQL, if opt baru, is selected. Di sini untuk insert info karyawan ada txt nick, txt nama, txt jabatan, txt alamat, txt email, dan txt nomor. Selanjutnya ini untuk update karyawan set nama, ada txt nama, txt jabatan, txt alamat, txt email, txt nomor. Jika informasi menyimpannya berhasil, maka nanti ada sintak yang bertuliskan simpan atau update data berhasil. Jika data yang disimpan gagal, maka akan terjadi error dan ada tulisan simpan atau update data gagal. Perkenalkan, nama saya Almira Fadila Rahman dengan NIM 2020-53127 akan menjelaskan tentang form gaji yang merupakan form anak dari form utama. Ini merupakan tampilan formnya. Terdapat nick, nama, jabatan, gaji, pajak, lembur, alamat, email, nomor telepon, dan total gaji. Dan tombolnya ada cari data, simpan, hitung dan hapus, dan optionnya ada baru dan edit, dan satu tabel. Ini merupakan source code untuk form gaji dari package Form UMK tahun baru. Yang pertama, kita harus membuat private void bersih dulu yang berisi perintah seperti ini. Selanjutnya membuat private void CMD hitung mouse click untuk CMD hitung atau yang kedua membuat private void CMD hitung mouse click untuk tombol hitung di form. Yang berfungsi untuk menghitung lembur. Yang kedua ada private void CMD mouse click yang berfungsi untuk perintah dari tombol hapus di form.
yang seperti ini. Yang ketiga ada private void CMD simpan, mouse klik untuk perintah saat kita mengklik tombol simpan yang ada di form. Selanjutnya ada private void option baru, mouse klik, yang berguna untuk perintah saat kita mengklik option baru di form. Dan selanjutnya ada private option opt edit, mouse klik, yang digunakan saat kita memencet option edit. Selanjutnya ada private DRD gaji, mouse klik, yang dimana saat option edit kita ketikkan akan memunculkan data-data yang sudah kita catat, yang sudah kita isi atau inputkan tadi. Selanjutnya ada private void form internal, frame open, selanjutnya ada private void CMD cari, mouse klik, yang digunakan saat kita mengklik tombol cari di form ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan anggota kelompok saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ylvia Mahferdiana, NIM 2020. Cara kerja dari aplikasi yang kami buat. Di sini kami membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi penggajian di sebuah kantor, yang dimana nanti aplikasi ini data-datanya akan tersimpan dalam database bernama DP Kantor. Di dalam DP Kantor terdapat dua tabel, yaitu tabel karyawan dan tabel gaji. Yang pertama di sini ada menu master, yang di dalamnya ada karyawan. Di dalam karyawan ini terdapat form untuk mengisikan data karyawan baru atau mengedit data karyawan yang sudah ada. Misalnya kita coba untuk memasukkan data karyawan baru. Kita masukkan data-datanya terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya klik dulu tombol button baru ini. Kita masukkan nick-nya terlebih dahulu. Untuk masukkan data-data yang lainnya. Lalu kita simpan data berhasil. Untuk mengedit, kita pindahkan dulu buttonnya ke button edit, lalu kita arahkan kursor ke data mana yang akan diedit. Nah, di sini saya akan mengedit pada nick 00002 dengan nama Hawa. Misal kita ganti namanya menjadi Hawa Adam. Lalu kita simpan. Dan simpan data berhasil. Untuk menghapus, klik dulu button edit, lalu tunjukkan mana yang akan dihapus, lalu kita tekan tombol hapus, dan datanya sudah terhapus. Lalu yang kedua ada menu penggajian, dan di dalamnya terdapat form untuk menghitung gaji karyawan. Pertama kita klik dulu cari data, lalu kita masukkan data mana yang akan dihitung gajinya, misal data dari Adam, lalu kita klik OK. Di sini gajinya, penghitungan gaji yaitu gaji pokok dikurangi pajak lalu dikalikan dengan lembur. Lembur ini misal lemburnya 7 jam, maka 7 jam dikali 25.000. Per 1 jam lembur dihitung 25.000. Lalu kita hitung. Maka di sini akan muncul total gajinya. Lalu kita simpan. Untuk mengedit kita pindahkan ke tombol edit, lalu edit mana yang akan diedit. Misal kita akan mengedit dari bawah ini, lalu kita
ganti jumlah lemburnya menjadi 9 jam, lalu kita hitung, maka semuanya ini akan berubah. Di sini gaji dan pajak tidak bisa diubah karena gajinya sudah ditetapkan yaitu 1.500.000 dengan pajak 2,5% dari gaji. Lalu kita simpan. Untuk menghapus seperti tadi, kita klikkan tombol edit, lalu kita arahkan ke data yang akan dihapus. Lalu kita klik hapus dan hapus data berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.